Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyelesaikan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Tasikmalaya tahun 2022. Hal ini didasarkan dari hasil FGD yang melibatkan berbagai stakeholder pada sektor lingkungan hidup dan telah ditetapkan 5 isu prioritas lingkungan hidup, yaitu yang pertama, belum optimalnya pengelolaan persampahan. Yang kedua, menurunnya kualitas air permukaan. Yang ketiga, pengelolaan air limbah domestik yang masih rendah. Yang keempat, maraknya aktivitas pertambangan galian ilegal. Dan yang kelima, tingginya alih fungsi lahan. Adapun isu prioritas yang pertama, yaitu belum optimalnya pengelolaan persampahan, yaitu didasarkan pada kondisi existing bahwa timbunan sampah di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 ini mencapai 315,11 ton per hari. Capaian pengelolaan sampah Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebesar 232,74 ton per hari atau 73,86%, di mana penanganan mencapai 192,913 ton per hari atau 61,23%, dan pengurangan mencapai 39,82 ton per hari atau 12,63%. Hal ini masih belum memenuhi target JAK Strada, yaitu sebesar 70% penanganan dan 30% pengurangan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka upaya-upaya dan inovasi yang telah dilaksanakan antara lain yaitu kami telah membentuk dan melakukan penyuluhan bank sampah, yaitu sebanyak 17 unit bank sampah. Kemudian juga dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata atau sekolah berbasis lingkungan terhadap 18 sekolah. Kemudian juga sosialisasi pengelolaan sampah 3R kepada 47 kelompok masyarakat. Kemudian juga kami telah menganggarkan untuk perluasan TPA Ciangir, yaitu sebesar 2 miliar pada APBD Kota Tasikmalaya tahun 2022. Untuk isu prioritas yang kedua dan ketiga, yaitu penurunan indeks kualitas air permukaan Kota Tasikmalaya dan masih rendahnya pengelolaan air limbah domestik, dapat kami sampaikan bahwa indeks kualitas air pada tahun 2020 sampai tahun 2021 menunjukkan penurunan angka indeks dari 72,37 menjadi 65,75. Untuk merespon penurunan kualitas air permukaan dan pengelolaan limbah domestik, pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya dan inovasi, diantaranya yang pertama program manajemen informasi sistem Setasik, yaitu program yang dibentuk atas prakarsa Kota Tasikmalaya bersama dengan SNV pada bidang sanitasi dan pengelolaan air limbah. Inovasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem manajemen yang terintegrasi dan mampu memberikan informasi serta data yang akurat yang bisa dipergunakan untuk perencanaan, pengerjaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi, hingga pengambilan keputusan pada jajaran manajemen dalam mengambil keputusan operasional dan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kota Tasikmalaya. Kemudian yang kedua, inovasi pembentukan wadah asosiasi KSM, KPP Sanitasi seluruh Indonesia, Aksansi Kota Tasikmalaya. Yaitu pembentukan asosiasi ini merupakan wadah bagi KSM dan KPP IPAL komunal sebagai sarana silaturahmi, komunikasi, koordinasi, pembelajaran, dan penguatan kapasitas pengelola. Adanya wadah tersebut menjadikan wahana untuk saling membantu antar KSM atau KPP di lingkungan masyarakat di kelurahannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kami juga mencanangkan program Jawara ODF. Melalui program ini, pemerintah Kota Tasikmalaya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya, baik itu aparatur keamanan di lingkungan seperti Babinsa, RW dan RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerhati lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan kader kesehatan lingkungan untuk secara masif melakukan pendataan dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya sanitasi layak. Yang keempat, kami melakukan penetapan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang pengelolaan air limbah domestik sebagai pedoman dan payung hukum pengelolaan air limbah domestik di Kota Tasikmalaya. Adapun untuk isu prioritas yang keempat dan yang kelima, yaitu maraknya aktivitas pertambangan galian ilegal dan tingginya alih fungsi lahan, ini dapat kami jelaskan bahwa secara historis Kota Tasikmalaya dahulu dikenal dengan julukan Kota Seribu Bukit. Terdapat banyak bukit-bukit yang terhampar di setiap sudut-sudut Kota Tasikmalaya. Dibuktikan dengan banyaknya nama daerah yang diawali dengan nama gunung,
seperti Gunung Putri, Gunung Pereng, Gunung Tandala, dan lain-lain. Aktivitas penambangan galian C ilegal yang marak terjadi di Kota Tasikmalaya menggerus keberadaan bukit-bukit tersebut. Banyak bukit yang telah berubah menjadi permukiman dan non-permukiman. Tingginya alih fungsi lahan juga ditandai dengan berkurangnya lahan sawah, di mana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mencapai 212 hektar penurunan luas sawah atau lahan pertanian yang berakibat kepada penurunan produksi padi. Merespon maraknya penambangan galian C ilegal dan tingginya alih fungsi lahan, pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki inovasi berupa program pembebasan bukit. Program ini merupakan program unggulan yang menjadi ikon Kota Tasikmalaya untuk menekan alih fungsi lahan akibat aktivitas penambangan galian C ilegal, yaitu melalui pembebasan bukit-bukit yang merupakan daerah resapan air. Sampai dengan tahun 2021, pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan pembebasan lahan di 10 lokasi bukit dengan total luasan seluas 10,29 hektar. Bukit-bukit yang dibebaskan merupakan daerah resapan air dan diprioritaskan yang memiliki sumber mata air. Pada wilayah bukit yang dibebaskan tersebut, pemerintah Kota Tasikmalaya juga telah menetapkan Bukit Kokosan seluas 3,5 hektar sebagai Taman Keanekaragaman Hayati, dan ini telah mendapatkan persetujuan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Demikian paparan informasi kinerja lingkungan hidup Kota Tasikmalaya tahun 2022 dalam rangka Nirwasita Tantra 2022. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama dengan masyarakat Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk senantiasa menjaga kualitas lingkungan hidup untuk diwariskan bagi generasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Saya atas nama DPRD Kota Tasikmalaya setuju terhadap rumusan 5 isu strategis lingkungan hidup serta mendukung inovasi pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. DPRD Kota Tasikmalaya telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan air limbah domestik. Terhadap permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya, melalui kebijakan anggaran pada tahun 2021, DPRD Kota Tasikmalaya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17.304.350, meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar Rp15.906.948.600. Selanjutnya, terhadap isu tingginya alih fungsi lahan dan maraknya aktivitas pertambangan galian C ilegal, DPRD mendukung penuh program pembebasan bukit yang menjadi daerah resapan air oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Antara lain dengan menyetujui anggaran pembebasan bukit sebesar Rp1 miliar pada tahun 2022 melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang APBD Kota Tasikmalaya, dan akan terus dianggarkan pada tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan luas daerah konservasi. Komitmen kami terhadap pengelolaan lingkungan hidup juga diwujudkan melalui fungsi pengawasan, dengan langsung turut mengawasi pengelolaan lingkungan hidup, baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Kami berkomitmen untuk terus mengawal, mengontrol, dan memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup Kota Tasikmalaya demi terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik di Kota Tasikmalaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.